Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Cika Aulia Rahmawati dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan membahas mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan Kutai. Kehidupan masyarakat dan pemerintahan Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai menggunakan sistem monarki, yaitu suatu pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja. Raja yang paling berpengaruh yaitu Raja Kudungga, Raja Aswawarman, dan Raja Mulawarman. Kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaan yang paling gemilang pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, yaitu cucu Raja Kudungga. Beliau digambarkan sebagai raja yang paling dermawan, bijaksana, serta sebagai pemeluk agama Hindu yang taat. Kehidupan masyarakat Kutai sudah cukup teratur. Sebagian besar masyarakat Kutai masih menjalankan adat istiadat dan kepercayaan asli mereka. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kutai. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Kutai tidak terlepas dari aktivitas berdagang di sungai maupun laut. Bahkan sampai sekarang Sungai Mahakam memberikan pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Beberapa bukti yang ditemukan oleh peneliti, kita dapat simpulkan bahwa Kerajaan Kutai bertumpu pada sektor perdagangan, pertanian, dan peternakan. Wilayah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai Martapura adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang didirikan sekitar abad ke-4. Letak kerajaan ini berada di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kehidupan sosial Kerajaan Kutai. Masyarakat Kerajaan Kutai telah dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu, sehingga Kerajaan Kutai menetapkan bahwa agama Hindu sebagai ajaran resmi kerajaan. Kerajaan Tarumanagara. Kehidupan Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara memakai sistem seperti Kerajaan Kutai, yaitu dipimpin oleh seorang raja. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Dirajaguru Jayasinghawarman sekitar abad ke-5 Masehi. Setelah wafatnya beliau, digantikanlah oleh anaknya Dharmayawarman, dan kepemimpinannya diteruskan oleh seseorang yang bernama Purnawarman. Dari sinilah puncak kejayaan terlihat. Kehidupan ekonomi Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara mempunyai jalur sungai dan pelabuhan yang digunakan untuk aktivitas perdagangan antar Asia Tenggara. Kerajaan Tarumanagara juga berbasis maritim dalam sistem ekonomi. Kerajaan ini juga melakukan aktivitas ekonomi berbasis agraris dengan bertani dan berternak. Wilayah Kerajaan Tarumanagara. Berdasarkan bukti sejarah, Kerajaan Tarumanagara terletak di daerah Bogor, Jawa Barat. Kehidupan sosial Kerajaan Tarumanagara. Masyarakat Tarumanagara menjalankan kehidupan sosial dengan cukup baik. Hal itu dijelaskan dalam Prasasti Tugu bahwa adanya upaya Raja Purnawarman meningkatkan kesejahteraan rakyat. Masyarakat Tarumanagara juga sudah menguasai teknik penulisan huruf Pallawa dan bahasa Sangsakerta dengan baik. Kerajaan Kalingga. Kehidupan pemerintahan Kerajaan Kalingga. Berita Cina menyebutkan bahwa Kerajaan Kalingga atau Holing diperintah oleh seorang raja putri yang bernama Ratu Sima. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kalingga. Kehidupan perekonomian masyarakat Kerajaan Kalingga atau Holing berkembang pesat. Masyarakat Kerajaan Kalingga telah mengenal hubungan perdagangan. Wilayah Kerajaan Kalingga. Letak kerajaan ini berada di pantai utara Jawa Tengah antara Kabupaten Pekalongan dan Jepara. Kehidupan sosial Kerajaan Kalingga. Penduduk Kalingga hidup dengan teratur. Ketertiban dan ketentraman sosial di Kalingga dapat berjalan dengan baik berkat kepemimpinan Ratu Sima. Dalam menegakkan hukum, Ratu Sima tidak membedakan antara rakyat dengan anggota kerabatnya sendiri. Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Pemimpin yang paling terkenal di Kerajaan Sriwijaya yaitu Dapuntan Hyang Sri Jayanasa, Balaputradewa, dan Sri Sanggarama Wijaya Tunggawarman. Pada masa pemerintahan Dapuntan Hyang, Kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai wilayah perdagangan internasional dan membuatnya menjadi penguasa maritim di Nusantara. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya meliputi kegiatan pertanian. Hasilnya kemudian diperjualbelikan kepada para pedagang asing yang singgah. Hal ini didukung dengan letak yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan. Faktor lain pendukung kegiatan ekonomi adalah berhasilnya Sriwijaya menguasai wilayah-wilayah strategis di sekitarnya, seperti Selat Sunda, Selat Malaka, dan lain-lain. Wilayah Kerajaan Sriwijaya.
Menurut para ahli, letak Kerajaan Sriwijaya berada di Palembang di tepi Sungai Musi. Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7. Kehidupan sosial Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Sriwijaya berbaur dengan para pedagang dari luar. Dan bahasa yang berkembang adalah bahasa Melayu kuno. Mereka menggunakan bahasa tersebut untuk berkomunikasi dengan para pedagang. Kerajaan Mataram kuno. Kehidupan pemerintahan Kerajaan Mataram kuno. Kehidupan masyarakat di Kerajaan Mataram kuno jauh dari konflik, meskipun memiliki dua dinasti yang berbeda. Ikatan persaudaraan rakyat Mataram kuno sangat kuat. Terdapat beberapa istilah dari sistem pemerintahan kerajaan ini, yakni Rakrian Mahamantri yang merupakan pembantu utama raja, Rakrian sebagai penjabat administrasi, dan Raka yang merupakan penguasa daerah. Kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram kuno. Kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Mataram kuno umumnya bercocok tanam, berternak, dan melakukan perdagangan ke berbagai daerah. Kerajaan Mataram kuno terus berkembang dan mencapai puncak kejayaan ketika para pemimpin mulai melakukan pembangunan candi. Wilayah Kerajaan Mataram kuno. Lokasi Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah diperkirakan terletak di bumi Mataram atau Yogyakarta. Kehidupan sosial Kerajaan Mataram kuno. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Mataram kuno sudah teratur. Sikap toleransi di antara masyarakat sangat baik. Kerajaan Kediri. Kehidupan pemerintahan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri mengalami masa kejayaan pada pemerintahan Raja Jayabaya. Di Kerajaan Kediri, kondisi sosial masyarakat Kediri sudah sangat teratur. Para penduduk sudah memakai pakaian yang wajar, rambut terurai. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri menggantungkan kegiatan perekonomian pada sektor pertanian dan perdagangan. Sebagai kerajaan agraris, Kediri memiliki lahan pertanian di sekitar Sungai Berantas yang subur dan menghasilkan banyak padi. Wilayah Kerajaan Kediri. Letak Kerajaan Kediri yakni di daerah Jawa Timur. Kerajaan Kediri berpusat di Daha atau sekitar kota Kediri sekarang. Kehidupan sosial Kerajaan Kediri. Golongan-golongan dalam masyarakat Kediri dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Golongan masyarakat pusat, 2. Golongan masyarakat tani, ketiga, golongan masyarakat non-pemerintah. Kerajaan Singasari. Kehidupan pemerintah Kerajaan Singasari. Kitab Paraton menyebutkan Kan Arok adalah pendiri Kerajaan Singasari yang digantikan oleh Anusapati. Anusapati diganti oleh Tohjaya, yang diteruskan oleh Ranggawuni. Terakhir adalah Kartanegara. Kehidupan ekonomi pemerintah Singasari. Kehidupan ekonomi di Singasari sederhana dan keadaan yang makmur, dengan berdasarkan standar zaman dahulu, dengan perekonomian yang ditopang oleh perdagangan dan pertanian. Wilayah Kerajaan Singasari. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singosari, Malang. Kehidupan sosial Kerajaan Singasari. Kehidupan sosial masyarakat Singasari selalu berubah tergantung kebijakan raja dan kondisi politik kerajaan. Kerajaan Majapahit. Kehidupan pemerintah Kerajaan Majapahit. Majapahit memiliki struktur pemerintahan dan susunan birokrasi yang teratur pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Dan tampaknya struktur dan birokrasi tersebut tidak banyak berubah selama perkembangan sejarahnya. Kemudian, kehidupan masyarakat pada masa kerajaan Majapahit, yakni masyarakatnya bermata pencarian dalam bidang agraris. Kehidupan ekonomi Kerajaan Majapahit. Keadaan bidang ekonomi pada Kerajaan Majapahit yaitu di sektor pertanian, dan juga lokasi yang strategis dan menjadi pusat perdagangan di Jawa. Wilayah Kerajaan Majapahit. Kekuasaan Kerajaan Majapahit terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia Timur. Kehidupan sosial Kerajaan Majapahit. Kehidupan sosial masa Kerajaan Pahit aman, damai, dan tentram, dan perlindungan terhadap rakyat yang sangat diperhatikan. Kerajaan Buleleng dan Dinasti Warmadewa di Bali. Kehidupan Kerajaan Buleleng dan Dinasti Warmadewa di Bali. Pada tahun 989 sampai 1011, Kerajaan Buleleng diperintah oleh Udayana Warmadewa. Udayana memiliki 3 putra, yaitu Airlangga, Marakatapangkaja, dan anak bungsu.
Raja Udayana digantikan oleh putranya Marakatapangkaja. Rakyat Buleleng menganggap Marakatapangkaja sebagai sumber kebenaran hukum. Karena selalu melindungi rakyatnya, Marakatapangkaja membangun beberapa tempat peribadatan untuk rakyat. Pemerintahan Kerajaan Bali masa dinasti Mawardewa memiliki kesamaan dengan struktur pemerintahan Kerajaan Jawa. Kehidupan ekonomi Kerajaan Buleleng dan dinasti Warmadewa di Bali. Kegiatan ekonomi utama masyarakat Kerajaan Bali bertumpu pada sektor pertanian. Selain bertumpu pada sektor pertanian, masyarakat Bali juga bertumpu pada sektor industri kerajinan. Wilayah Kerajaan Buleleng dan dinasti Warmadewa di Bali. Kerajaan Buleleng adalah suatu kerajaan di Bali Utara. Kerajaan dinasti Warmadewa di Bali. Kehidupan sosial Kerajaan Buleleng dan dinasti Warmadewa. Masyarakat Kerajaan Bali menganut sistem sosial kasta sesuai dengan agama Hindu. Sistem kasta dalam Kerajaan Bali disebut dengan catur warna. Kerajaan Kota Kapur. Kehidupan pemerintah Kerajaan Kota Kapur. Kerajaan Kota Kapur terletak di Pulau Bangka, Sumatera. Apabila dilihat dari segi lokasi yang berada di dekat laut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang berada di kerajaan ini memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berprofesi sebagai nelayan. Belum ada penelitian yang jelas tentang kehidupan masyarakat Kota Kapur. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kota Kapur. Penguasaan Pulau Bangka oleh Sriwijaya ini agaknya berkaitan dengan peranan Selat Bangsa sebagai pintu gerbang selatan dari jalur pelayaran niaga di Asia Tenggara pada waktu itu. Sejak dikuasainya Pulau Bangka oleh Sriwijaya pada tahun 686, maka berakhirlah kekuasaan awal yang ada di Pulau Bangka. Wilayah Kerajaan Kota Kapur. Lokasi Kerajaan Kota Kapur berada di Pulau Sumatera, lebih tepatnya di Desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Kehidupan sosial Kerajaan Kota Kapur. Aspek kehidupan sosial masyarakat Kota Kapur sampai saat ini masih diteliti dan dikaji, sehingga belum ada keterangan tentang kehidupan sosial masyarakat Kota Kapur. Kerajaan Tulang Bawang. Kehidupan pemerintah Kerajaan Tulang Bawang. Kehidupan masyarakat Tulang Bawang masih tradisional. Meski demikian, mereka sudah pandai membuat kerajinan tangan dari logam besi dan membuat gula aren. Kehidupan ekonomi Kerajaan Tulang Bawang. Perekonomian di Kerajaan Tulang Bawang yaitu wilayah kerajaan yang terdiri di sekitar lembah sungai, umumnya bertanah subur, sehingga kegiatan pertanian menjadi andalan. Wilayah Kerajaan Tulang Bawang. Kerajaan Tulang Bawang adalah salah satu kerajaan yang pernah berdiri di Lampung. Kerajaan ini berlokasi di sekitar Kabupaten Tulang Bawang, Lampung sekarang. Kehidupan sosial Kerajaan Tulang Bawang. Adat budaya suku Lampung Tulang Bawang dapat dikatakan lanjutan dari tradisi peradaban skala Brak yang berasimilasi dengan tradisi dan kebudayaan lokal.